Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Pemirsa yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada para bapak-bapak, kiai, sesepuh bini sepuh yang kita tunggu barokah serta doanya. Alhamdulillah, kita sudah berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang ditunggu oleh jutaan umat Islam, bulan yang selalu dimintakan agar kita dipanjangkan umur kita, bulan yang selalu dimintakan semoga diberikan kesehatan di bulan ini. Dengan sehat kita bisa puasa, kita dapat mengisi dengan ibadah-ibadah sunnah di luar puasa yang kita lakukan. Ada tadarus, ada iktikaf, pelatihan kesabaran, dan melatih kesyukuran diri kita. Jangankan kita ada di dalam bulan Ramadan ini, kita baru merasa senang saja menghadapi bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man farraha bituhuni Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang merasa suka, merasa senang, merasa bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan ini, Allah akan mengharamkan jasadnya kelak atas api neraka. Bahkan sebelumnya, kalau hadis ini kita hubungkan dengan alam kubur, alam barzah, berarti orang yang ahli puasa Ramadan, dia akan juga selamat akan fitnah kubur dan siksa kubur. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita sadari, apapun yang kita laksanakan, baik itu amaliyah duniawiyah, kerja yang sifatnya duniawi ini, dan amal yang sifatnya ubudiyah, semuanya pasti punya tujuan. Salat ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan sholat tidak lain tidak bukan untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Sholat dimaksudkan dan ditujukan untuk tanha anil fakhsya wal munkar, untuk mencegah, membentengi diri kita dari berbuat dosa dan kemungkaran. Kemudian kita sekarang sedang puasa. Apa yang Allah kehendaki pada kita melalui puasa ini? Kalaupun kita tidak diberitahu, siapapun kita dapat merasakan apa sebenarnya hikmah puasa ini. Ketika kita puasa, kita seolah-olah mendekati alam di luar alam insaniah ini. Mengapa? Karena insan kita ini sehari-hari ketika kita tidak berpuasa, kita seperti tidak ada bedanya, tidak ada bedanya seperti hayawan, makan, minum, berkembang biak, punya istri, punya anak. Tapi ketika kita puasa seperti ini, kita lapar, kita dahaga,
kita seperti diajak untuk mendekati dunia malaikat, di mana malaikat tidak makan, tidak minum, tidak punya syahwat. Mengapa kok sampai kita diwajibkan puasa seperti ini? Ya supaya dalam 1 tahun ada satu masa di mana kita berlatih menempa diri, riyadhah, rialat, tirakat, dilatih Allah dalam 1 bulan. Kiranya kita tidak terbawa jauh dengan sifat-sifat kebinatangan kita, makan, minum, marah, memenuhi nafsu sewaktu-waktu, tidak pandang tempat, tidak pandang waktu. Tapi ketika kita puasa seperti ini, kita diajak untuk melatih diri, berlatih untuk sabar, berlatih untuk ikhlas. Sabar. Bagaimana kita tidak sabar kalau belum saatnya kita buka puasa, kita tidak berani untuk makan minum, karena kita sudah niat, konsisten kita. Sebelum kita dinyatakan boleh untuk berbuka puasa, kita tidak boleh, sekalipun tidak ada siapa-siapa di situ, sekalipun di kamar di situ ada air mineral dan dipastikan tidak ada yang tahu, orang no CCTV, orang no apa-apa, ngombe aman. Tapi sebelum ono tung maghrib nanti kita tidak boleh berbuka. Gitu betul. Pun pula ketika kita sahur, kalau sudah saatnya terakhir kan, adzan subuh itu terakhir, tapi sebelumnya itu ada masa jeda, yaitu masa imsak. Ya sudah, disitulah kita mulai meneguhkan hati kita, kita puasa. Dan kita dilatih untuk bersabar, sabar, dilatih untuk ikhlas karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Inilah insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi ini, bahwa puasa adalah melatih diri untuk belajar sifat-sifat Allah yang dalam Asmaul Husna. Jadi kita dalam puasa ini diajak belajar untuk mencari hikmah dari Asmaul Husna. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, supaya kita punya jiwa kasih sayang. Ada As-Sabur, kita diharapkan untuk juga bisa bersabar. Kita belajar, kita mencari hikmah dari Asmaul Husna yang kita baca. Pemirsa sekalian, kita hanya bisa berharap semoga puasa yang kita laksanakan ini Allah menerima puasa kita, berlelah-lelah, berdahaga-dahaga kita lakukan. Kita kuat-kuatkan sampai buka puasa. Tiada lain, hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kiranya Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin. Allahumma. Allahumma ya Allah, taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqarrubana wa takhashu'ana wa qira'atana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.